Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi Cawan. Saya belum melihat muka sukacita di dalam Tuhan. Wah. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Yang belum memberikan salam kepada saudara-saudari sebelah kanan kiri boleh memberikan senyum yang terbaik buat mereka semua. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan penyertaan. Berkati Tuhan dan pimpin setiap hati kami yang mau datang untuk menyembah, yang rindu akan firman-Mu. Dan pada saat ini kami boleh dikasih kesempatan untuk boleh duduk semeja dengan Tuhan untuk menerima perjamuan-Mu, mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Setiap hari kita boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita. Kita boleh merasakan bagaimana kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita boleh merasakan begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengungkapkan rasa syukur kita hanya kepada-Nya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu diriku.
Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita mengevaluasi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk beribadah di hadapannya yang kudus, dan juga dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 berbunyi demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaraan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata ucapan yang mungkin menyinggung orang lain, kata-kata yang kotor dan merendahkan orang lain. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Bapa, sungguh tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Engkau. Engkau begitu melihat dengan jelas apa yang sudah kami lakukan yang mungkin kami bisa sembunyikan di hadapan manusia. Tetapi Engkau mengetahui apa yang menjadi perbuatan kami. Bahkan di tempat yang tersembunyi Engkau yang mengetahuinya. Bukan hanya Engkau mengetahui perbuatan kami ya Tuhan, Engkau juga mengetahui pikiran kami, sikap hati kami yang mungkin terhadap orang lain kami membenci, terhadap orang lain kami mengharapkan kecelakaan mereka. Saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu yang kudus, kami mohon pengudusan daripada-Mu, kelayakan daripada-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan untuk duduk semeja bersama dengan Kristus menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang pemurah dan pengampun, sehingga setiap kali kami mengakui dosa dan kesalahan kami, sebesar apapun dosa kami, seberapa kami menyakitkan hati-Mu, dengan belas kasihan-Mu Engkau memberikan pengampunan bagi kami. Kami bersyukur untuk pengampunan, kami bersyukur untuk kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kiranya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita membawa kita hidup di dalam kebenaran dan menjauhkan diri kita dari dosa. Saudara sekalian, dipersilakan duduk. Sekarang saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali ini adalah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka mengikuti perjamuan kudus, tetapi mereka mengikutinya dengan hati yang salah, motivasi yang salah, dan tidak mengakui Kristus sebagai juru selamat yang agung bagi mereka. Dan di antara mereka dikatakan ada yang mengalami sakit penyakit, bahkan mengalami kematian. Untuk mencegah orang
memakan roti dan minum anggur perjamuan kudus dengan cara yang salah dan tidak mengerti, maka gereja membuat peraturan hanya bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis sajalah yang diperbolehkan untuk mengikutinya. Sekarang pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Yesus menyadari ada penderitaan yang sangat berat yang harus ditanggungnya. Tetapi demi cinta kasihnya kepada kita, Yesus rela melakukan itu semua. Pada malam terakhir untuk Yesus memerintahkan murid-murid untuk mengingatnya melalui perjamuan kudus. Ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi setiap kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan anggur perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa Yesus sudah menyatakan kasih-Nya yang terbesar di dalam hidup kita. Dan sejauh mana saudara dan saya memberikan kasih kita kepada Kristus? Apakah kita memberikan kasih yang terbesar? Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri dan kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di tangan kami sudah memegang cawan yang melambangkan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Melalui kematian Yesus kami yang binasa, kami yang seharusnya mendapatkan hukuman yang kekal, tetapi karena kematian Kristus di atas kayu salib, kami memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak turut dihukum, kami sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kiranya ketika kami memakan roti dan anggur perjamuan kudus ini, jadikan semuanya itu menjadi makanan rohani dan minuman rohani bagi kami. Karena kami percaya ketika kami mengingat Kristus dan kasih-Nya yang besar, kematian-Nya, maka ada berkat rohani yang kami terima. Kami menyambut roti dengan ucapan syukur. Kami menyambut anggur perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Kita masuk sekali lagi di dalam doa, ucapan syukur. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memakan roti perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh meminum anggur perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mendapatkan makanan rohani dan minuman rohani. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diingatkan kasih Tuhan yang besar atas hidup kami, dan bawalah kami untuk memberikan kasih kami yang terbesar kepadamu dengan taat dan menjalankan perintah, dengan hidup yang menyenangkan akan hatimu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian.
kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tetap berdiri, kita akan terus memuji Tuhan kembali. Kita tetap bersemangat, kita tetap bersukacita. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Ya, karena berhubung sudah oke? Oke, yuk kita mulai lagi ya. Dari awal lagu ini gampang. Nanti sialalala yang kedua, Yesus cinta saya, kita ganti Yesus cinta kamu, sambil kita tunjuk saudara-saudari kita di sebelah kanan kiri kita. Nanti bilang. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapinya. Kita ulang lagi sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapinya. Dia lagi konser pasar. Siapa yang cinta Yesus? Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Biarlah Tuhan mau memenuhi kita dengan roh-Nya untuk kita boleh datang di hadapan-Nya. Firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus dengan tema ambisi yang baik. Tadi saya pakai minta buat nonton. Jadi saya pakai minta. Iya. Kedekat. Iya. Dekatin. Kita bilangin lah.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姊妹们早安。 Kita kembali lagi membahas dari kitab Dua Raja-Raja sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. 我们每日来看列王记下第2章。 Dan hari ini diambil dari kitab Dua Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. 我们今天要来看列王记下第2章，要从第10到第12节，第14节， Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 读给你们听。 Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan 我 surga, 们在天上的主， kami sudah membaca sebagian dari kebenaran 我 firman-Mu, 们已经读了你一段的话 dan。saat ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran 这 firman. 时候我们要来默想你的话。 Pakai kedua hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, 我们将2个人的仆人交付给你， kiranya Tuhan boleh pakai menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati kami semua. 愿你的仆在你手中处理我们众人的祝福。 Dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, dan setiap kami boleh melakukan kebenaran firman. 让你的话能够对我每个人说，也好叫我们能够行出来。 Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. 因为请对我们说话，我们静听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣的名祷告， Amin. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah ambisi yang baik. 我们今天的题目就是有雄好的雄心。 Saudara, ketika kita mendengar orang berkata orang itu berambisi, 有时候我们听到这个人有雄心， orang itu berambisi, bagaimana kesan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar orang itu berambisi? 那我们听到他有雄心的时候，我们是什么反应呢？ Kebanyakan orang ketika mendengar orang itu berambisi, pasti kesan kita itu negatif. 有时候我们听到他有雄心，我们就有一个负面。 Wah, orang itu mau memakai segala cara, mau menghalalkan segala untuk mencapai tujuannya. 对，那个人就是有野心，要达到他的目的。 Kebanyakan kita
kita ketika mendengar orang itu berambisi kesannya adalah negatif. 如果我们有听到人家有雄心的野心，我们有负面的影响。 Tetapi saudara sekalian, ketika kita membaca kamus bahasa Indonesia, 如果我们来读印尼文的字典， kalau kita membacanya ternyata nuansanya bukan negatif, tapi nuansanya positif. 它的那个意思不是负面，乃是正面的。 Ya, ambisi adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan. 所以我们要得到一些好像我们的资分，这是我们的雄心。 Atau keinginan untuk melakukan sesuatu. 但是我们要做一些比较好的， Bukankah nuansa ini positif, Bapak Ibu Saudara sekalian? 这不是负面的影响。 Kalau dari definisi ini, kalau tidak ada ambisi, pasti kita tidak bisa mencapai sesuatu atau kita melakukan sesuatu. 所以这个结论，如果我们没有雄心，我们就不能达到我们所要的目标。 Saya berambisi jadi dokter. 我有雄心成为医生， Maka orang itu akan bekerja keras, akan berusaha supaya bisa menjadi dokter. Ada ambisi. 所以那个人就一阶段的雄心来达到做医生的目的。 Oh, badan saya kegemukan, maka hari ini saya akan mulai lari satu hari itu 5 kilo. 因为我的身体太胖，我每天要跑5个公里， Saya harus bisa. 我一定要会。 Dan dia lari 每一天， setiap pagi 5 kilo. 所以每一天要5公里。 Karena ada ambisi. 那个是他有雄心。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kamus bahasa Indonesia itu bernuansa positif. 所以在这个印尼的字典，这个雄心是正面的。 Ambisi itu sangat diperlukan supaya kita bisa mencapai sesuatu atau meraih sesuatu. 这个雄心很重要，是要使我们能够来达到一个目的。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ambisi yang positif ini bisa menjadi sesuatu ambisi yang jahat. 但是我们这个雄心可以成为一个野心， Ditentukan oleh 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. 有3个条件。 Pertama, tujuannya baik atau tidak. 第一，它的目的是好还是坏？ Jadi ambisi itu tujuannya baik atau tidak. 它的野心是好的还是坏的？ Kedua, motivasinya benar atau salah motivasi. 第二，它的动机是不是好的？ Ketiga adalah bagaimana cara memperolehnya. 第三呢，用怎么样的方法？ Bagaimana cara mendapatkannya, betul atau salah. 它是用怎么样的方法把它来得着这个？ Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau diumpamakan misalnya ada seorang yang ingin menjadi bupati. 有一个人他要成为市长的话， Ambisi menjadi bupati baik atau jahat Bapak Ibu Saudara sekalian? 他要成为一个市长的是雄心还是野心呢？ Baik. Baik. 好的， Enggak salah. Ya. 错。 Ada memang kalau lihat dari tujuannya, ya ada langsung misalnya kita tahu ambisinya salah. 如果我们知道他的目的是错的话，那么就知道他这是野心。 Misalnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. 他的例子是这样。 Ada juga Bapak Ibu Saudara orang-orang memiliki ambisi tetapi tujuannya salah. 有时候他有这样，其实他有野心就不是错的。 Misalnya begini. 例如是这样。 Saya ingin menjadi pria yang paling banyak menaklukkan wanita di kelas saya. 我要在我的班里成为一个男子，能够使女生都拜在我的。 Jadi dia punya ambisi. Dia punya ambisi jadi playboy cap kampak, begitu ya. 那叫做他的野心。 Saya berambisi. 他有这个野心。 Ya mungkin dia wanita malam begitu ya. 可能他这个。 Pekerjaannya pelacur. 可能他这个妓女。 Terus cita-citanya, ambisnya aja ingin menjadi pelacur paling laku di tempat ini. 可能我要成为一个很出名的在这个地方的妓女。 Jadi dari tujuannya itu kita tahu itu tujuan yang salah. Udah ambisi seperti itu ambisi yang salah. 所以我们知道他的目的是错的，那么就称为他这是个有野心的。 Tetapi ambisi bisa tujuannya benar, tetapi motivasinya salah, cara untuk mendapatkannya salah, maka ambisi itu bisa menjadi ambisi yang jahat di mata orang dan di mata Tuhan. 所以有时候我们的出发点跟我们的目的是不一样的，所以在别人眼中看的
是不对的。 Ingin menjadi bupati baik, 我们要成为市长是好 ingin 的， menjadi gubernur baik. 要成为省长是好的。 Tetapi kalau seandainya ada seorang pengusaha tambang ilegal, 但是有一个不规则的那个矿工， aku bercita-cita menjadi bupati. 我要成为一个市长 Motivasinya apa? 他的动机又是什 Ternyata 么？ motivasinya supaya dia bisa melakukan penambangan yang ilegal. 但是他要能够用不规矩的来打矿。 Maka ketika dia terpilih, 当他被选中的时候， dia bikin aturan-aturan, 所以他做一些规条， dia bikin undang-undang begitu supaya segala cara ya penambangan liar itu boleh dilakukan. 所以他做一切的规条，直到他在做打矿的时候能够做得到。 Menjadi bupati itu baik, 要成为市长是好 tetapi 的， motivasinya salah 但是他的动机是 dan 错的， cara mendapatkannya salah. 他得着的手段也是错的。 Menjadi seorang gubernur itu baik 要成为一个市长是对的， dan ambisi seperti itu baik 但是如果他的雄心是对 kalau 的， motivasinya benar, 如果他的 cara 动机 mendapatkannya 对， benar. 他的得着的手段也是对 Oh 的。 saya mau menjadi gubernur 我要成为省长， supaya saya bisa mensejahterakan warga-warga di mana saya pimpin, itu bagus 如 motivasinya. 果我所带领的百姓给他们度过好日子过不了， Maka cara memperolehnya saya membuat anggaran yang benar, 所以我就做一些所出入的 membuat 对的， aturan-aturan supaya korupsi itu tidak bisa dilakukan. 做一些人家不能够贪污贿赂， Anggaran-anggaran yang tidak masuk akal itu akan saya coret. 那些不合计算的他就不。 Kalau saya jadi gubernur pasti nggak ada anggaran EKI 82,6 miliar. 如果成为省长部，就不会有什么那些这个Jadi 这 ada orang yang menjadi gubernur, 所以有人成为省长， motivasinya benar, 他的动机是对的， cara mendapatkannya benar, 他要得着的手段是对的， cara melakukannya benar, 他要做的事情也是对的， maka itu adalah ambisi yang baik. 所以那个叫做雄心。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini kita juga belajar 所以从这部分我们也可以学习到， tentang seorang ambisi, seorang nabi yang bernama Elisa. 一个以利沙他一个有这个雄心的人， Dia minta supaya dia mendapatkan 2 porsi dari rohnya Elia. 他要得到以利沙的加倍圣灵。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 所以在这个上帝里面， seperti apakah ambisi Elisa? 那么以利沙的那个动机是什么？ Mengapa ia memiliki ambisi yang demikian? 为什么他有这样的这个雄心？ Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh mencoba mengevaluasi akan ambisi-ambisi kita. 所以我们自己可以来审查我们自己有没有这个雄心， Apakah kita punya ambisi yang benar dan kudus? 是不是我们有真正的雄心， Atau kita memiliki ambisi yang bersalah dan tidak kudus di hadapan Tuhan? 或者是我们在上帝面前不对的成为一个野心的人？ Nah Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca tadi, 我们刚才所读的经文， kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, 我们如果读它的上下文， Elia dan Elisa pergi bersama-sama. 我们知道以利沙跟以利亚他们一起， Pertama dari Gilgal menuju Betel. 他们从季甲到伯利。 Ketika dari Gilgal menuju Betel, nabi-nabi yang bertemu dengan mereka berkata kepada Elisa, 所以那些跟他的先知就问以利沙， tidakkah kamu tahu bahwa nanti tuanmu itu akan diangkat? 所以你知不知道你的师傅要被提？ Maka Elisa menjawab, saya sudah tahu. 所以以利沙说我已经知道了。 Dan Elia sendiri menyuruh dia supaya dia pulang. 所以以利亚本来的意思是要叫以利沙回去， Tetapi Elisa menolak untuk 但 pulang. 是以利沙他不要。 Dan akhirnya mereka sampai ke Betel. 当他们到伯特利的时候， Dari Betel mereka juga menuju Yeriko. 所以他们就到耶利哥的时 Di 候， situ juga Elia menyuruh dia pulang supaya Elia bisa pergi sendiri. 所以以利亚又叫以利沙能够去，他能够自己的。
Tetapi Elisa tetap memiliki komitmen untuk terus mengikuti Elia. 但是以利沙还是一直坚持他要跟以利亚同 Terus 在。 dari Yeriko akhirnya Elia ingin pergi ke Sungai Yordan. 所以在耶利哥的时候，以利亚他要去约旦河， Dan dia juga meminta supaya Elisa tidak usah mengikuti dia, tinggal saja. 他也吩咐以利沙不要再跟他去。 Tetapi tetap Elisa ingin mengikutinya. 所以我们看到以利沙还是坚持要跟他一起。 Suskan ada satu keinginan yang kuat terus ikut Elia, ikut Elia, ikut Elia. 所以他有一个志向，就是一直要跟随以利亚。 Ada sesuatu yang ingin dia peroleh dari Elia. 他要从以利亚身上得到一些东西， Maka Elia berkata kepada Elisa, 所以以利亚就跟以利沙说 mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari surga. 我还没有被提升的时候，你要求什么？你说吧。 Maka Elisa menjawab, 所以以利沙就说 biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. 我要你的圣灵加倍的给我。 Ada yang menafsirkan seperti ini, Bapak 有 Ibu 的 Saudara. 人是这样讲的， Artinya dia mendapatkan 2 bagian. 他要得到2份。 Itu biasanya kalau di dalam keluarga yang mendapatkan 2 bagian itu anak sulung. 我们知道在家里如果要得到2份的是长子， Jadi Nabi Elisa 所以我们看到以利沙先知 di antara nabi-nabi, 在众先知里面， maka dia paling sulung atau dia yang menjadi pemimpinnya. 他是一个最大的，是他的领袖。 Jadi dia minta supaya Elia itu menunjuk dia seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dia itu nanti menjadi penggantinya, menjadi pemimpin para nabi. 所以他要求以利亚，要在他们中间这里面，以利沙要成为他们的领袖。 Tetapi 2 porsi ini ada juga yang menafsirkan. 但是这2个部分有人家又在这样猜测， 2 porsi dari rohnya Elia. 他说在以利亚的2倍圣灵， Artinya dia minta pengurapan yang lebih. 他说要给他有加倍的恩 Dia 膏， minta penyertaan yang lebih. 还要他与他同在， Dia meminta kekuatan yang lebih daripada Tuhan. 所以他要从上帝得到更大的能力。 Itu artinya dia meminta 2 porsi. 所以就是意思他要2份。 Sekalian saya lebih memegang bagian yang kedua tadi, 所以我比较支持这第二个。 yaitu memang dia meminta 2 urapan yang lebih dibandingkan Elia. 所以他要向神讨他有2份，他要被恩膏的。 Sekarang kalau kita lihat Elia itu orang yang luar biasa, 我们看到以利亚是一个很了不起的人， nabi yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. 这个先知行很多的 Kalau 神迹 kita。lihat perjanjian lama, Musa melakukan mujizat, Elia salah satunya. 如果我们在旧约看到摩西这样行，以利亚也这样行。 Perkataan Elia bisa mendatangkan musim kemarau dipakai oleh Tuhan di antara bangsa Israel. 在以色列以利亚被神重用，能够 Perkataan Elia juga doa Elia bisa menurunkan api dari langit. 所以我们知道以利亚的祷告已从天上降下火 Ada 黑。 seorang janda yang mengalami kesulitan, tetapi dari buli-bulinya minyak keluar, terus mujizat dilakukan oleh Elia. 所以我们知道有一个寡妇，她有困难，但是以利亚给她帮助。 Anak dari perempuan janda Sarfat ini yang meninggal dia bangkitkan. 那些撒法的女儿这个祭祀了她，能够给她复活。 Elia berani berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dia seorang diri melawan 450 nabi Baal. 所以以利亚能够一个人来跟那些400个的先知假先知来斗。 Tetapi Elia pernah mengalami rasanya putus asa. 所以我们看到以利亚他也曾经经过失望， Khususnya ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. 而他跟那些巴利的那些先知， Ketika bangsa Israel yang awalnya tidak mendukung dirinya, akhirnya mendukung dirinya. 以色列民提出不支持他，以后再支持他。 Karena dia berdoa kepada Allah, turun api dari langit.
langit. 所以他向神祷告，从天上降下火来。 Bangsa Israel begitu takjub kepada Allah. 我们看到以色列民那么惊讶神的能力， Dan bersama dengan Elia, orang-orang Israel membunuh nabi-nabi Baal. 所以我们知道神跟以利亚来上这些假先知， Tetapi hanya dalam jangka waktu yang sebentar saja. 只有在这一瞬间而已。 Bangsa Israel hatinya berubah. 所以一瞬间，这个以色列民他们心就改变了， Tidak lagi setia mengikuti Elia. 就在不忠心跟随以利亚， Setia lagi mengikuti Tuhan, tidak setia lagi mengikuti Tuhan. 所以他不再忠诚的来跟随上帝。 Elia begitu kecewanya. 我有看到以利亚那么的失望， Sehingga ketika dia kabur dari pelayanan, 当他逃避这些的时候， apa yang dia minta daripada Tuhan? 所以他向上帝求什么呢？ Dia minta supaya dirinya dipanggil oleh Tuhan. 所以他要求上帝把他接上 Dan 天去。 kalimat yang keluar dari mulutnya. 所以从他口中所出的言语 Elia, sedang apakah engkau? 所以神对他说：“你正在做什么 Hanya aku sendiri ya Tuhan yang giat melayanimu. ？”他说：“只有我一个人忠心的来侍奉你。” Bangsa-bangsa Israel, orang-orang Israel kembali lagi menyembah kepada Baal. 他说那些以色列民又在回去拜他们的小 Hanya 神， aku sendiri yang giat melayanimu. 只有我忠心来侍奉你。 Aku sudah pelayanan sedemikian 我 rupa. 已经做到这个地 Tetapi 步， bangsa Israel tidak bertobat. 但是我们看到以色列民他们没有悔 Tuhan, 改， aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. 所以我比我的祖先不会更好， Ambil saja nyawa. 所以你把我接上天去。 Sekalian, Elia kecewa karena orang-orang yang dilayaninya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. 所以我们知道这个以利亚他失望，是因为他所侍奉的以色列民也不忠诚，仗 So 着 sekarang 上 apa 帝。 sih yang menjadi sukacita seorang pelayan? 所以一个服侍的人，他的喜乐是什么呢？ Yaitu orang-orang yang dilayani berubah hidupnya, itu sukacita seorang pelayan. 那些被侍奉的人，他们的生活有改变，那是非常喜乐。 Apa dukacita seorang pelayan? 那么一个侍奉的人，他的悲伤是什么呢？ Yaitu ketika orang-orang yang dilayani tidak mengalami perubahan. 所以那些被服侍的人没有改变。 Itu dukacita seorang pelayan yang sungguh-sungguh. 所以做一个侍奉的人，他会非常的失望。 Dan Elia mengalami kecewaan itu. 所以以利亚就是这样， Dia kecewa terhadap umat Israel. 所以他对以色列民族非常的失 So 望。 sekalian dan Elisa dipinta oleh Tuhan untuk menggantikan Elia. 所以以利沙说要来代替以利亚， Tugas yang begitu berat, 这样重的事情 tantangan yang tidak mudah. 这是何等大的挑战！ Oleh sebab itu dia meminta 2 porsi roh Elia atau urapan Tuhan kepada dirinya untuk bisa melayani Tuhan 所以 dengan 他 sungguh-sungguh. 向上帝用以利亚的加倍的圣灵来给他。 Banyak sesama hamba Tuhan ambisinya begini, Bapak Ibu Saudara. 有一些的神的仆人，他们的雄心是这样的， Dia khotbahnya bagus, saya mau lebih bagus. 是吧？他讲到的我要比他更好。 Dia gerejanya lebih besar, saya mau lebih besar. 他的教会很大，我要比他更大。 Banyak orang punya pelayanan ambisinya demikian. 有的人很多他们的雄心是这样， Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Elisa pun punya hati yang demikian? 所以我们的问题是不是以利沙也是有这样的心智？ Elisa lebih hebat daripada Elia. 我们知道以利沙比以利亚更了不起。 Elisa pelayanannya lebih hebat dibandingkan Elia. 我们知道以利沙的侍奉比以利亚 Elisa 更强。 melakukan mujizat lebih banyak daripada Elia. 我们知道以利沙行了很多的神迹。 Elisa nabi yang lebih hebat daripada nabi yang bernama Elia. 所以我们知道以利沙先知比以利亚先知更胜， Sekalian, apakah seperti itu 是不是这样？ yang menjadi ambisi dari Elisa meminta urapan yang lebih daripada 所以 yang dimiliki atau diberikan Tuhan kepada Elia? 所以以利沙向上帝求2倍的圣灵加倍给他，是不是这样？ Jawabannya tidak, Bapak Ibu. 所以我们的答案不是， Karena dia tahu melayani satu bangsa yang bebal seperti ini. 所以他说他认为要侍奉一个很完整的那个民族，
Ketika Elia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa yang ditampilkan, bangsa Israel senantiasa tetap terus memberontak pada Tuhan. 所以我们知道以利亚在以色列民行了这么多的神迹，那是以色列民还是那么的反抗， Sehingga membuat Elia kecewa, 所以使以利亚非常的失望， minta mati. 所以他求死。 Dan pasti Elisa tahu tugas ini gak mudah. 所以我们知道以利沙一定知道这个责任不是很容 Tantangan 易的， itu begitu besar. 所以这个挑战是何等的大。 Dia tahu tugas pelayanannya tidak mudah untuk dijalankan. 所以他知道他的侍奉的道路 Perlu 不容易， kekuatannya ekstra. 所以要有特别的力量。 Nabi yang besar seperti Elia pun pernah merasakan kekecewaan yang amat sangat. 所以我们看到以利亚这个先知也真心经历过这样， Maka dia meminta supaya ada urapan Tuhan yang memampukan dia menjalankan tugas. 所以他就求神给他有2倍的这个圣灵，能够来完成他的任务。 Makanya menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca 2 raja-raja ini. 如果我们来读列王记下，非常有 Nanti 趣。 mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Elia diulangi oleh Elisa. 我们知道以利亚所做的神迹，以利沙也是照样。 Bahkan kita menemukan ada mujizat-mujizat yang tidak dilakukan oleh Elia, dilakukan oleh Elisa. 但是有一些神迹，以利亚没有做过，以利沙做过。 Dan tidak pernah tercatat Elisa dikatakan minta mati, kecewa, mundur dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada. 所以从以利沙身上，我们没有听到他要向上帝求死。 Jadi boleh katakan Bapak Ibu sekalian, ambisi dari Elisa ini adalah ambisi yang rohani. 我们知道以利沙这个雄心是有灵性， Dia mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. 他要从上帝得到能力， Dia mau mendapatkan urapan dari Tuhan. 要从上帝得到恩 Dia 膏， mau mendapatkan kekuatan daripada Tuhan 他要从上帝得到 untuk 很大的能力。 menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya sebagai seorang nabi. 所以他要是度他神给他的一个先知的责任，他要完成。 Bapak Ibu sekalian, banyak orang memiliki ambisi yang salah. 有很多人可能有很多的野心， Mengapa? 为什么？ Karena banyak orang Kristen 有很多的基督徒， yang tidak memiliki ambisi dalam hal rohani. 所以在他的灵性里面没有好的雄心， Untuk ambisi-ambisi yang lainnya mereka punya. 在别的地方还有很多的野心， Tetapi untuk ambisi yang rohani, 但在这个圣灵的雄心里面， banyak orang Kristen tidak memiliki hati yang demikian, ambisi yang demikian. 你知道很多的基督徒没有这样的雄心。 Ambisi yang dalam hal rohani artinya 圣灵的雄心是这样， memiliki keinginan kuat untuk bertumbuh secara rohani, 在灵性要很好的成长， berkeinginan kuat untuk mengenal Tuhan, 要更加认识上帝， berkeinginan kuat untuk menjalankan kehendak Tuhan, 要行上帝所要 dan 的旨 punya 意。 kerinduan yang besar untuk mau memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. 但是有一个思想能够生活，能够讨神的喜悦， Oleh sebab itu tidak aneh kalau pembinaan sepi. 所以不奇怪有一些教导的人， Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang memiliki ambisi-ambisi dalam hidupnya tetapi tidak disertai dengan ambisi dalam hal rohani. 有很多人他们在生活上有他的雄心，但是完全没有这个属灵的雄心在里面。 Saya mau punya keluarga, 我要家庭， saya mau jadi pengusaha, 我要成为一个商人， saya mau jadi dokter, 我要成为医生， saya mau menjadi pemimpin. 我要成为一个领袖。 Tetapi saudara sekalian, akibat tidak punya ambisi secara rohani, 因为他没有这个有属灵的雄心， setelah menjadi ayah, 当成为父亲的时候， apakah dia menjadi ayah yang berkenan di hadapan Tuhan? 他是不是成为一个讨神喜悦的父亲？ Sebagai seorang ayah yang merasa sudah menjadi ayah yang baik cukup dalam hal ekonomi, menyekolahkan anak,
tetapi tidak pernah mengajarkan firman kepada anak. 一个好的父亲虽然他在家庭上给孩子们有教育，但是没有教导他们在属灵方面的知识， Punya ambisi menjadi pengusaha. 成为一个有雄心的商人。 Tetapi sebagai pengusaha Kristen tidak ada bedanya dalam pengusaha-pengusaha dunia. 我们知道一个基督徒的商人又跟这个世俗的商人没 Kalau 有差别。 pengusaha dunia, duit yang menjadi penggeraknya. 我们知道在世俗的商人，他是以钱为重， Yang paling utama. 这是最重要的。 Bukankah banyak juga pengusaha-pengusaha Kristen yang demikian? 很多的基督徒也是这样。 Baru-baru ini kita dikagetkan seorang menteri ditangkap. 我们不久给我们一个部长，我们非常的惊讶。 Saya kira dia salah satu politikus Kristen yang baik. 我认为他是一个好的一个基督徒， Ternyata ditangkap oleh KPK 但是他也被这个贪污小组抓到。 dan anggaran yang dikorupsi itu sekitar 8 triliun. 他所贪污的有8个兆。 Berapa banyak duit itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan? 所以这样多的钱要来所扶持那些贫穷的人是多么的多。 Politikus Kristen, 他是一个基督徒的政客， ya, menjadi seorang pemimpin, 是从一个领袖， berambisi menjadi pemimpin, tetapi tidak disertai dengan ambisi rohani. 他有成为一个就是做这个领袖的雄心，但没有。 Maka menjadi seorang pemimpin tujuannya hanya untuk memperkaya dirinya, bukan untuk mengabdi sungguh-sungguh bagi rakyat. 所以他就从一个他有野心，但是没有雄心来对这些百姓。 Yeremia mengingatkan pentingnya ambisi dalam hal rohani. 所以这个耶利米书讲在这个雄心何等的重要。 Dia katakan begini, Bapak Ibu sekalian, dalam Yeremia 9:23-24. 所以耶利米第9章就说。 Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. 所以有智慧的人不要夸他的智慧， Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. 所以有能力的不要夸他的能力， Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 富有的人不要夸他的富有。 Tetapi siapa yang mau bermegah, kiranya bermegah dalam hal ini. 如果谁要夸的就这样夸， Ia memahami dan mengenal. 怎样夸？因为他已经认识了我。 Sekalian kepintaran akan menjadi sesuatu yang liar dan berbahaya jika tidak disertai dengan kerohanian yang lain. 所以一个聪明人，他如果没有好好的用，会被那些 Orang yang memiliki kekuasaan yang besar akan menjadi seorang yang begitu membahayakan kalau tidak memiliki pemahaman dan pengenalan akan Allah. 如果一个人不认识上帝，他有很大的能力，是非常的危险。 Orang yang begitu kaya akan bodoh dalam menggunakan keuangannya kalau tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, punya kerohanian yang baik. 一个人不认识上帝，虽然他有很多的财富，但是他的财富上不会做得很好。 Sekalian ambisi itu seperti aliran air yang liar. 我们看到他的野心就好像水这样流， Tetapi kerohanian pengenalan akan Allah seperti bendungan mengarahkan ke satu tempat yang tepat dan berfungsi dengan baik. 如果他雄心好的话，就好像水涌流，能够到一个很好。 Kita tahu saat ini banyak bendungan yang sedang dibangun. 我们知道现在有很多的水坝在建筑， Ya. Tujuannya apa? Supaya dialirkan, tidak menjadi liar airnya untuk pengairan, untuk pembangkit listrik dan sebagainya. 它的这个中继的那个目的就是把这些水能够疏导到各城区。 Ambisi kita akan liar kalau kita tidak memiliki ambisi dalam hal rohani. 如果我们在属灵的没有雄心的话，那我们的雄心变成了野心。 Ada seorang yang bernama Armand Hammer. 有个人叫做阿玛埃曼的， Dia seorang pimpinan perusahaan yang bernama Occidental Petroleum Company. 他是一个油公司的一个创办人。 Waktu dia meninggal usianya 92 tahun. 当他去世的时候是92岁，
Dan ketika dia meninggal, baru orang tahu siapakah dirinya. 当他去世的时候，人家才知道他到底是谁。 Dia orang yang begitu ternama, 他那么的出名， orang yang terpandang dalam hal bisnis perminyakan di Amerika. 所以在美国他的油公司里面，他是那么有这个影响 Tetapi 力。 ketika dia meninggal dunia, 当他去世的时候， yang mengiringinya 还有跟他在这个棺材身旁的 selain pengangkat petiknya, 除了这些抬棺材的人， yang mengiringinya adalah sopir pribadinya. 还有他自己的司机， Tidak ada anaknya yang ikut, 没有他的孩子跟着， tidak ada istrinya yang ikut. 还没有他的老婆跟着。 Dan seorang penulis membongkar siapa dirinya. 所以有一个作者就把他写出来， Ternyata untuk mendapatkan uang, 他要得到这些钱， dia sengaja kawin dengan wanita-wanita kaya dan bercerai. 所以他故意跟那些有钱的人女孩子结婚，然后离婚， Bisa harta, dapat duit. 所以他跟他离婚就得到了一些财产。 Ketika dia menjadi pimpinan, banyak pegawai-pegawainya, eksekutifnya itu diperlakukan dengan tidak begitu hormat. 所以当他做一个这个高阶层的人，那些低阶层的人，他对他们不 Dia 友善， begitu mudahnya memecat orang. 所以他很容易能够开除人家， Dia tidak punya hubungan yang baik dengan anaknya, Ya. anak laki-lakinya. 所以他跟他的孩子没有好的关系， Dia punya anak perempuan di luar nikah. 所以他的女儿是在婚， Tidak pernah dia akui sebagai seorang anak. 所以他不承认他是个孩子。 Dan ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia, 当这个男的他的弟兄有去世的， ada asuransi yang dibayarkan kepada keluarga. 有些保险能够来给他们的家人， Tetapi dia mengambilnya. 因为他把他这些都拿， Klaim asuransi sebesar 667.000 US dollar 那个很庞大的数目， dan tanah warisan sebesar 700.000 dolar 还有那些地契这样大的地契， diambilnya dan dia tidak serahkan kepada istri dan anak dari saudaranya 所 ini. 以他把他全部拥有没有给他的这个太太跟他的孩子， Anak laki-lakinya yang bernama Julian tidak menghadiri pemakamannya. 所以他的孩子叫做Julian完全没有来出席他的葬礼。 Sekali ini contoh seorang yang punya ambisi, ternama dan kaya. 这是一个很野心的人，很出名的， Tapi motivasinya salah. 但是他的动机错， Cara mendapatkannya menghalalkan segala cara asal ambisinya tercapai. 所以他认为他的野心能够达到用不正的手段， Itu tanda orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. 所以这是他不认识上帝，也不惧怕上帝。 Tetapi orang yang mengenal Tuhan pasti punya ambisi yang berbeda. 所以我们知道，有认识上帝的人，他的神心一定不一样。 Ketika saya menjadi mahasiswa praktek di sebuah gereja, 当我从一个这个教会的一个实习生， di daerah Bintaro, 在宾达路那一带， ya saya ketemu dengan seorang dokter bedah. 我认识一个解剖的医生， Dia menjadi dokter di sebuah rumah sakit 在这个医院里做医生， dan dia cerita pengalamannya kepada saya. 所以他将他的经历说给我听。 Dia katakan kepada saya, Pak Rusdi, saya dari keluarga yang miskin. 他说我是从一个贫穷的家庭出生， Dan untuk bisa sekolah, 我能够来就读， orang tua saya memasukkan saya ke panti asuhan 因为我的父母把我送到孤儿院， supaya bisa sekolah. 好像能够继续我 Nah 的 pada 学 suatu 业。 hari dia bilang, 但有一天， ketika saya berada di panti asuhan, 当我在孤儿院的时候， saya lihat pesawat terbang itu sedang terbang 所以我看到这个飞机刚 di 飞过 atas panti asuhan. 在这个孤儿院的上面， Dan di situ dia memikirkan tentang Papua. 所以他就想到巴布亚那 Ya 一带 mungkin。dia pernah baca tentang orang-orang yang di Papua, kasihan anak-anak di Papua begitu miskin. 可能他读到在巴布亚那一带有很多很可怜的人，有很多的穷人， Dan waktu itu dia berdoa kepada Tuhan. 所以那个时候他向上帝祷告， Tuhan, 上帝， saya mau jadi dokter. 我要成为一个医生， Nanti
saya akan pergi ke Papua, 那么我携程之后要到巴波那， melayani di sana. 要在那边侍奉。 Nah, waktu saya di sana dia belum pergi ke Papua 当他还没有到巴波的时候， karena dia masih memiliki tanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya. 因为他还有一些的责任要使他的孩子， Ada beberapa anaknya yang kuliah di luar negeri. 还有一些的还有在外国。 Tapi setelah selesai anak-anaknya, 当他的孩子都完了， saya mendapatkan kabar 所以我就得到消息， bahwa dia sudah pergi 他就已经去了， ke Papua dan melayani di sana. 已经到巴波那边去服 So 侍。 sekalian ini contoh orang yang ambisi tetapi disertai dengan ambisi rohani. 就是他有雄心，但是有属灵的雄心在里面。 Sekalian mungkin kita banyak punya ambisi-ambisi. 可能我们在座的每个人都有很多的雄心， Tetapi pertanyaannya, apakah ambisi rohani itu menjadi sesuatu yang antusias di dalam hidup kita? 最要紧的是不是我们的雄心在我们里面成为是最重要的。 Saya ingin menjalankan kehendak Tuhan. 我要行上帝所 Saya 喜悦 ingin 的事， hidup berkenan kepada 我 Tuhan. 要活在上帝的 Saya 心里 ingin 面， melayani lebih baik. 我要服侍的上 Saya 帝， ingin lebih memuliakan Tuhan. 我要成为上帝的。 Apakah kita mengejar ambisi yang 是不是我们有这样的雄心来追逐？ Mari kita masukkan doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk firman 我们谢谢你赐给我们你的话， yang boleh mengingatkan kami, 能够提醒我们， yang boleh mengajarkan kepada 能够 kami. 教导我们。 Seringkali kami memiliki ambisi-ambisi dalam hal duniawi, 有时候我们有一些在世上的 tetapi 迷信， kami miskin dalam ambisi rohani. 但是我们在这个属灵的方面缺 Berambisi 陷， supaya hidup kami lebih berkenan, lebih menyenangkan dan lebih taat kepadamu. 就是给我们有雄心，更加的来服侍你， Lebih menjalankan kehendak-Mu di dalam hidup kami. 在我们的生活能够行你要我们行的。 Ampunilah kami ya 主啊， Tuhan. 你赦免我们， Bangkitkan semangat kami. 主啊，你复兴我们， Supaya kami juga mengejar perkara-perkara yang rohani dalam hidup kami. 好像我们在属灵方面更加的去追逐。 Terima kasih untuk 主 firman. 啊，谢谢你赐给我们的 Di 话， dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 奉主的耶稣圣名，我们感谢， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rusdi dan sudah diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengambil pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini mari kita mempersiapkan ada persembahan mezbah, persembahan perpuluhan, bisa kita masukkan ke dalam kotak yang di depan. Kemudian hari ini juga ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas umum dan kantong umum untuk kas misi. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian untuk berkat. Jangan lupa berkat Tuhan di rumah.
kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, untuk mengingatkan kami untuk memiliki ambisi ataupun keinginan yang rohani seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini, saat ini di hadapan kami telah terkumpul sejumlah uang persembahan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga berkati setiap tangan-tangan yang belum berkesempatan untuk memberi ya Tuhan. Berkati juga bagi setiap tangan-tangan yang akan mengelola uang ini, agar dapat digunakan dengan bijak untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa khususnya bagi perekonomian di negara kita, agar boleh semakin bertumbuh, semakin maju, sehingga masyarakat boleh memperoleh manfaatnya. Biarlah program yang disusun oleh pemerintah melalui kebijakan ekonomi dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat, untuk bangsa dan untuk negara kita. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan buat ekonomi yang saat ini mungkin bagi sebagian orang yang mengalami kemunduran ya Tuhan. Tuhan boleh pakai ya Tuhan bagi setiap kebijakan-kebijakan yang pemerintah kami laksanakan boleh semakin bertumbuh dan boleh memberikan manfaat bagi setiap masyarakat kami ya Tuhan. Adalah program-program yang disusun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga melalui kebijakan-kebijakan yang dijalankan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan pimpin bagi para pejabat-pejabat negara ya Tuhan, boleh bekerja dengan baik, memiliki hati yang baik ya Tuhan, tidak korupsi, dan juga boleh membawa berkat bagi semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Kita juga mau doakan bagi setiap jemaat kita yang mungkin sudah lama meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah lagi. Biarlah Tuhan boleh ketuk pintu hati mereka untuk dapat kembali dan beribadah bersama-sama dengan kita semua. Mari kita buka suara. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan dan juga kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh datang, kami boleh setia untuk beribadah ya Tuhan. Kami mau doakan juga khususnya ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin lemah iman, yang sudah lama meninggalkan Tuhan, tidak datang beribadah lagi. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan ketuk pintu hati mereka ya Tuhan, mereka boleh kembali datang beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau urapi, Kau berkati setiap mereka ya Tuhan yang kekurangan. Tuhan jamah juga bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapa, inilah seru doa kami alaskan di bawah kehendak-Mu. Biarlah semuanya terjadi boleh seturut dan sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekalian yang terkasih, marilah kita pulang dan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kemurnian ambisi. Kiranya Tuhan menanamkan rasa
kerinduan untuk mengenal dirinya, taat kepadanya, menjalankan perintahnya, dan rindu hidupmu memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal terus memurnikan ambisimu, sehingga melaluinya engkau boleh memuliakan nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita bersyukur ada salah satu orang yang hadir bersama-sama dengan kita dan beribadah di tempat ini, yaitu Saudari Priscilla Daily. Bisa bangkit berdiri? Silakan Ibu. Ya, ini Priscilla mau melanjutkan studi teologi ya. Kita bersyukur ada anak-anak muda yang mau melayani Tuhan untuk full timer. Dan hari ini juga kita ada kedatangan beberapa orang ya, salah satunya yaitu jemaat kita yang melayani di Rumah Sakit Bethesda di Serukam. Saudara JK atau Kristina sendiri yang datang? Ya, boleh bangkit berdiri ya. Silakan dulu. Nah, ini salah satu jemaat kita yang meninggalkan profesi kehidupan yang lebih nyaman di Jakarta untuk pergi ke Rumah Sakit Serukam dan melayani di sana. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Pendeta Kasmin sudah mengakhiri pelayanannya dan saat ini sudah berangkat ke Pontianak dan melayani di sana ya, di ladang yang baru. Kita terus doakan supaya Pendeta Kasmin dimanapun berada boleh menjadi berkat ya. Dan kita juga hari ini sudah mendapatkan penggantinya. Wajahnya tidak asing ya, sudah kita kenal karena juga pernah pelayanan di tempat ini, yaitu Guru Injil Erika Wongso, dan hadir hari ini ya bersama-sama dengan kita. Bisa bangkit berdiri. Nah, silakan duduk. Ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Kalau jemaat-jemaat yang baru mungkin belum kenal, Guru Injil Erika Wongso ini pernah juga melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini ya. Dengan saya juga dengan Pendeta Winata Setiawan ya, yang dulu gembala sidang tempat ini, pernah sama-sama melayani tempat ini ya. Kita bersyukur Guru Injil Erika terbeban melayani di pos kita yang ada di Serang ya. Kita harapkan ada perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik pelayanan di pos Serang. Kita akan mendengarkan beberapa warta gereja melalui layar LCD. Saudara yang terkasih, berikut adalah warta berikut ini. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi hidup kita. Firman Tuhan yang hidup mengilhami dan mengarahkan perilaku kita sehari-hari. Seperti lirik dalam lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, kawan mau tubuh. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11b berbunyi, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Pendengaran akan firman serta sikap hati untuk menyelidiki dan merenungkannya akan membantu kita memahami kehendak Allah. Pembacaan Alkitab bulan Juli memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal 8 sampai dengan 14. Untuk minggu ini kita akan membaca pasal 8 dan 9. Dari kitab Raja-Raja kita belajar tentang sejarah raja-raja yang terpecah agar menjadi pembelajaran bagi kita sekalian untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sama.
Persekutuan Usia Indah, Selasa 4 Juli pukul 5 sore dengan tema Allah mendengar, mereka tidak melihat. Diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya ayat yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 23. Dari pasal ini kita akan dijelaskan bagaimana Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa sanggup memberikan perlindungan atas hidup setiap manusia. Kami mengundang jemaat lansia untuk menghadirinya. Yesus mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bukti Yesus memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kepada yang memerlukan. Beberapa orang terpanggil untuk memberi perhatian kepada mereka, penyandang disabilitas dan anak-anak pinggiran. Mari ikuti persekutuan doa misi Kamis 6 Juli pukul 7 malam dengan tema Mengasihi yang tidak dikasihi. Sharing pelayanan dari Yayasan Caraka Wijaya Pratama akan disampaikan oleh Guru Injil Benedictus Dewanto. Kiranya pikiran dan mata hati kita dibukakan tentang apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan dan doa kita. Misi adalah hal yang serius, karena sesungguhnya misi adalah isi hati Allah. Hak istimewa bagi setiap orang percaya adalah untuk terlibat dalam pekerjaan misi Allah bagi dunia ini. Tugas yang begitu istimewa, karena kita sebenarnya tidak layak, telah dilayakkannya di dalam pekerjaan mulia ini sebagai rekan sekerja Allah. Departemen Misi mengajak anak-anak teens untuk melayani bakti sosial ketiga gereja di Salatiga, Jawa Tengah, berangkat dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu, tanggal 7 sampai dengan 9 Juli. Total biaya yang dibutuhkan sekitar 15 juta rupiah. Untuk target cek kesehatan sekitar 400 orang. Cek kesehatan termasuk darah tinggi, kolesterol, dan asam urat. Mohon doa dan dukungan dana Bapak Ibu sekalian. Dukungan dapat ditransfer ke kas misi atau masukkan ke amplop dan berikan keterangan perjalanan misi. Sinar mentari membangunkan kita dari lelapnya tidur. Kita berterima kasih kepada Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan menghirup udara pagi. Doa sebagai nafas bagi kita, berkomunikasi antara kita dengan Tuhan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kami mengajak saudara sekalian untuk mengikuti persekutuan doa pagi pada Sabtu 8 Juli pukul 6 pagi dengan tema Hukuman bagi yang jahat, diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya ke-9 ayat 16 sampai dengan 29, disampaikan oleh Pendeta Yudi Kazil. Gap menjadi salah satu permasalahan yang seringkali membuat perpecahan antara kaum muda dengan orang yang lebih tua. Bahkan tidak jarang juga perpecahan itu terjadi antara kaum muda dengan orang-orang yang lebih muda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi yang menjadi permasalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dialog mengangkat tema Bridging the Gap, Sabtu 8 Juli pukul 7 malam disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Yuk, mari kita sama-sama mendiskusikan dalam dialog ini dan pastikan untuk hadir ya. Faith at Home bulan lalu dengan tema Keluarga Bahagia, adakah? Bagaimana menerapkan bahagia menurut keluarga bagi saudara Indra dan Kalin yang telah mengikuti Faith at Home lalu? Mari kita saksikan video berikut ini. Rekan-rekan, saya baru saja mendengar mengenai apakah bahagia itu ada. Ternyata banyak sekali hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita mengupayakan kebahagiaan itu sendiri dan caranya dengan mengandalkan juga Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita dalam menjalani hidup berkeluarga. Ayo teman-teman, mari bersama-sama, masih banyak sekali kesempatan untuk kita mengikutinya. Bulan depan tanggal 14 Juni mulai di Zoom, kita sekali lagi akan diajarkan bagaimana berpasangan tentang sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu hubungan seksual. Saya sangat mengajak teman-teman bersama-sama kita mengikuti dan kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Asalkan saudara Indra dan Kalin merasa diberkati melalui pembinaan ini. Jadi, bagi pasangan suami istri yang belum ikut, ayo, jangan sampai ketinggalan. Kehidupan seksual adalah karunia Tuhan dalam pernikahan. Ternyata banyak pasangan semakin merasa hambar dalam kehidupan seksual mereka seiring dengan bertambahnya usia pernikahan. Akhirnya banyak orang yang tidak setia dengan pasangannya dan menjalin hubungan dengan orang lain. Bagaimana caranya mempertahankan
keindahan hubungan seksual suami istri, Fight at Home kali ini dengan tema yang sangat menarik, indahnya dalam bercinta, diadakan Jumat 14 Juli pukul 7 malam melalui Zoom yang akan disampaikan oleh Pendeta Chang Kuifa dan Ibu Liana. Kita akan diberikan pemahaman untuk apa tujuan seks itu diberikan dan bagaimana seks itu menjadi suatu keindahan, agung, dan kudus bagi Tuhan. Pastikan Bapak Ibu bergabung dalam acara Fight at Home ini. Amin. Melayani Tuhan. Ini anak-anak teens, anak-anak remaja yang minggu lalu melayani pengobatan di pos Tanjung Baik. Sekian informasi warta hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mengingatkan, Kamis ini ada doa misi, ya, temanya adalah mengasihi yang tidak dikasihi, yang diseringkan oleh Guru Injil Benedictus Adewanto, yaitu melayani anak-anak disabilitas dan juga anak-anak yang hidup dalam kekurangan, ya, bagaimana pelayanannya, kesaksiannya, dan kita boleh mendoakan pelayanannya bersama-sama. Itu saja pengumumannya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Rinawati.